yang tidak tahu bahwa memang PKI melakukan kekejaman terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan balasan. Terutama para generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan sejarah seperti generasi sebelum reformasi. Bahkan sekarang ada yang berkampanye bahwa mereka adalah korban yang dihabisi pasca peristiwa 30 September tahun 1965. Dalam buku-buku yang terbit dan ditulis, ada yang menceritakan kekejaman PKI, ada juga yang menceritakan anggota PKI atau simpatisan PKI yang menjadi korban. Seperti buku Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Jombang, Kediri, 1965-1966, karya Hermawan Sulistyo. Berapa perkiraan jumlah korbannya dibahas dalam buku itu, dengan berbagai versi dan angka yang berbeda-beda. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, sekarang ada kelompok yang mendesak pemerintah meminta maaf terhadap PKI. Akan tetapi buku tersebut justru menjawab penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Penyebabnya adalah akibat konflik horizontal yang terjadi di masyarakat saat itu. Karena kekerasan tersebut merupakan konflik horizontal, maka menurut Bapak Hermawan Sulistyo, pemerintah tidak boleh meminta maaf kepada PKI. Tapi kalau negara disuruh mengakui genosida, nggak bisa, Pak. Kenapa? Yang saya teliti itu ribuan orang konflik antar tetangga, antar keluarga kok. Yang kedua, emang Pak Untung anaknya Jenderal Yani, anaknya Jenderal Sutoyo, itu bukan korban. Saya ingat omongannya Nani Sutoyo, loh, saya ini korban. Kenapa? Bagi seorang anak SMP, bapaknya dibunuh, ditembak dengan sadis di depannya, tidak bisa diganti dengan 10 gelar pahlawan revolusi. Konflik yang siap meletus setiap saat akibat perilaku PKI yang sudah keterlaluan. Sejak tahun 1926 sampai tahun 1968, yang tercatat dalam sejarah membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Bali, terutama kepada umat Islam, khususnya NU, dan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Karena memang PKI sangat anti dengan kaum feodal, dalam hal ini keluarga kerajaan dan bangsawan. Mengapa sampai rakyat bergerak membasmi PKI? Jawabannya ada dalam buku Banjir Darah, Kisah Nyata Aksi PKI Terhadap Kiai, Santri dan Kaum Muslimin, karya Anap Afifi dan Tawaf Zuharon. Dalam buku tersebut diceritakan kekejaman-kekejaman PKI yang tercatat dan dikisahkan kembali. Karena kekejaman dan aksi-aksi sepihak mereka yang terjadi sejak lama, maka kaum muslimin khususnya NU yang secara langsung bersinggungan secara fisik akhirnya marah dan meledak setelah mendengar kabar pembunuhan jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Suasana saat itu menjadi panas dan sampai pada keadaan membunuh atau dibunuh. Dalam pembahasan kekejaman PKI yang sering dibahas seperti kekejaman PKI Madiun tahun 1948, pembunuhan Gubernur Suryo tahun 1948, pembunuhan Jenderal TNI Angkatan Darat tahun 1965, peristiwa Bandar Betsi tahun 1965, dan masih banyak lagi yang lainnya.